Shalom, selamat pagi, saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama memulai pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Buat hari ini Bapa, kami mau berdoa, biarlah anak-anak-Mu Tuhan bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan, di bila mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3. Kita akan bacakan ayat 14 sampai ke 17. Saya akan bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati mereka berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab surat 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus, saudara. Dan ketika surat ini ditulis, surat ini belum menjadi sebuah Alkitab, ya. Jadi ketika mereka belajar firman Tuhan, mereka itu belajar Taurat, saudara. Karena surat-surat ini belum dibukukan ya menjadi sebuah kitab suci. Tetapi saudara, firman Tuhan yang ditulis Paulus mengatakan bahwa engkau membaca kitab Musa, engkau membaca kitab Taurat, tetapi engkau nggak mengerti, saudara. Banyak orang Kristen, bahkan di ayat yang kita baca pertama tadi, kita lihat bahwa pikiran kita menjadi tumpul, saudara. Tumpul adalah lawan dari tumpul apa, saudara? Tajam. Ya. Tumpul itu tajam, lebih bahasa yang kurang enak, kurang pandai, saudara. Ya, pikirannya tumpul berarti kan kurang pandai, saudara. Banyak orang Kristen itu kurang pandai, kurang cerdas rohani. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Hari-hari ini peperangannya adalah, saudara, bukan hanya baik dan jahat, tetapi apa? Antara baik dan benar. Kalau saudara lihat di dunia ini, saudara lihat sekarang yang digambarkan semua kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya apakah itu benar? Dan nasihat Paulus di dalam kitab Korintus, dia menasihatkan kepada jemaat, kamu baca firman Tuhan, kamu baca kitab Taurat, tetapi apa, saudara? Engkau nggak bisa hidup dalam kebenaran, karena pikiran mereka itu masih terselubung. Ada selubung. Selubung itu seperti sesuatu yang menutupi, saudara. Dan hanya Kristus, firman Tuhan katakan apa? Kristus saja yang bisa apa? Membuka selubung itu. Hanya dengan mengandalkan Tuhan Yesus, kita dapat hidup dalam kebenaran. Apalagi hari-hari ini, saudara, di dunia ini, saudara, kalau lihat di media, di manapun, saudara, di dunia maya juga, saudara akan melihat kebenaran itu menjadi semu, saudara. Ada TikTok, ya, Instagram, ya, banyak aplikasi yang luar biasa. Tetapi di situ banyak kebohongan yang diberitakan, saudara. Kebohongan yang seolah-olah itu sesuatu yang benar. Dan saudara harus tahu, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang merdeka. Caranya apa? Caranya dengan apa? Dengan ketika kita ada roh Allah di dalam hidup kita. Firman Tuhan jelas, saudara. Sebab Tuhan adalah roh, sebab di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ketika ada roh Allah dalam hidup kita, kita akan dibebaskan yang namanya apa? Ikatan kebohongan yang ada di dunia ini. Engkau akan bisa tahu kebenaran itu. Engkau akan bisa mengambil keputusan yang benar. Pagi hari ini saya ajak saudara untuk benar-benar hidup kita benar-benar terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Karena hari-hari ini banyak hal yang kelihatannya benar. Iblis datang, ya,
menyamar sebagai malaikat terang. Dan saudara, kita harus tahu, saudara dan saya, hanya Tuhan yang bisa membuka selubung. Kita akan bisa melihat kebenaran ini. Puji nama Tuhan. Mari saya ajak saudara berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa biarlah anak-anak Tuhan yang ada, orang-orang percaya, hati kami, hidup kami harus terpaut dengan Engkau Tuhan, sehingga kami bisa membedakan Tuhan mana yang benar dan mana yang salah Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang hari ini mau bekerja ataupun mau sekolah. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya. Amin.